Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis adalah suatu yang berasal dari Rasulullah SAW yang berupa qauli, ucapan, fi'li, perbuatan, takrir, ketetapan, dan hamiyah, keinginan atau hasrat, sifat-sifat. Memahami hadis adalah suatu yang pekerjaan yang rumit karena dibutuhkan analisis yang cermat. Bagaimana bisa memahami makna tekstual dan kontekstualnya atau apa yang dimaksudkan dari hadis tersebut, baik itu perkataan atau perbuatan atau ketetapan dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Upaya bagi umat Islam awal zaman sahabat ini tidak menemui banyak kendala karena mereka hidup sezaman dengan Nabi SAW. Oleh karena itu, jika terdapat permasalahan yang terkait dengan agama, khususnya dalam muamalah, di samping relatif kompleksnya masalah dunia, mereka dapat segera menanyakan langsung kepada Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut, sehingga masalah yang mereka hadapi jauh lebih sederhana daripada masalah modern atau zaman sekarang ini. Di masa zaman sekarang ini banyak hadis yang bersimpang siur. Contohnya kontekstualisasi hadis, yang merupakan tindakan interpretasi yang tidak akan meninggalkan teks dan konteks masa lalu. Namun teks dan konteks masa lalu tersebut direkoniksi agar sinkron dengan kondisi zaman modern. Karena teks dan konteks masa lalu terkadang tidak ditemukan pada zaman modern, namun maksud dari teks dan konteks masa lalu akan ditemukan di zaman modern. Interpretasi dan pemaknaan hadis akan terasa baru dengan adanya metode kontekstualisasi hadis. Asumsinya, jika hadis tersebut hanya dipahami secara kontekstual dan hanya konteks masa lalu, sebagian hasilnya semacam bertentangan dengan kondisi saat ini. Maka dari itu penting melakukan kontekstualisasi hadis pada zaman modern saat ini. Seperti contoh hadis tentang zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Farada Rasulullah SAW zakatul fitri so'an min tamrin aw so'an min sya'irin alal abdi wal khurri wad dakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimina wa amara biha an tu'addiya qabla khurujil nasi ila sholat, yang artinya Rasulullah SAW memfardukan zakat fitrah berupa satu syak kurma atau satu syak anggur bagi umat Islam, budak, merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang tua yang sudah lanjut usia. Beliau memerintahkan mengeluarkan zakat sebelum berangkat pergi sholat id. Hadis riwayat sepakat Imam Bukhari dan Muslim. Pada riwayat yang lain tidak dibatasi mengeluarkan zakat fitrah dari jenis makanan yang disebutkan, melainkan dapat meliputi semua yang menjadi bahan makanan pokok di setiap negeri. Hadis tersebut juga menyebutkan perintah mengeluarkan zakat setelah sholat subuh dan sebelum sholat Idul Fitri. Masa Rasulullah waktu senjang itu masih cukup untuk mendistribusikannya kepada mustahik, mengingat jumlah penduduk yang masih sedikit dan mudah dijangkau secara manual dan sederhana. Pada masa sahabat, lingkup semakin luas serta kediaman berjauhan. Waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah setelah subuh dan sebelum sholat Idul Fitri terbatas, sehingga para sahabat mengeluarkannya sehari atau 2 hari sebelum sholat Idul Fitri. Sedangkan pada masa Imam Mujtahid, masyarakat semakin berkembang. Mereka membolehkan mengeluarkan sejak pertengahan Ramadan, seperti mazhab Imam Ahmad, bahkan sejak awal Ramadan dalam mazhab Imam Syafi'i. Namun perlu diketahui bahwasanya memahami hadis secara tekstual itu tidak boleh sendirinya secara tekstual, harus tetap memerhatikan redaksi hadis tersebut. Ketika dipahami secara tekstual saja maka sudah cukup secara tekstual, tapi jika memang mengharuskan secara kontekstual maka harus disertakan kontekstual tersebut, sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan makna hadis tersebut. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.